Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal latihan hukum dasar kimia. Soal pertama, sejumlah logam besi dipijarkan dengan 3,2 gram belerang menghasilkan 8,8 gram senyawa besi 2 sulfida. Berapa gram logam besi yang bereaksi? Jadi, di sini ada reaksi antara logam besi, yaitu Fe, dengan belerang, menghasilkan besi 2 belerang. Banyaknya belerang yang bereaksi yaitu 3,2 gram. Sedangkan untuk besi 2 sulfidanya adalah 8,8 gram. Nah, untuk kasus ini memenuhi hukum Lavoisier atau hukum Kalmasa, di mana massa zat sebelum bereaksi ini harus sama dengan massa zat setelah reaksi. Nah, di sini massa zat setelah reaksi ada 8,8 gram. Sementara massa zat sebelum bereaksi hanya diketahui yaitu belerangnya sebanyak 3,2 gram. Berarti untuk massa besi yang bereaksi tinggal kita kurangi aja. Jadi seperti X ditambah 3,2 harusnya 8,8 gram. Maka nilai X sama dengan 8,8 dikurangi 3,2 yaitu 5,6 gram. Soal selanjutnya, sebanyak 18 gram glukosa dibakar dengan oksigen menghasilkan 26,4 gram gas karbon dioksida dan 10,8 gram uap air. Berapa gram oksigen yang telah bereaksi pada pembakaran tersebut? Yang perlu kita pahami dalam soal ini yaitu di sini ada reaksi antara glukosa dan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Banyaknya karbon dioksida adalah 26,4 gram, sedangkan uap airnya ada 10,8 gram. Dan glukosa yang dibakar adalah 18 gram. Yang ditanyakan berapakah nilai oksigen yang bereaksi? Nah, di sini untuk soal seperti ini, dia termasuk dalam hukum Lavoisier atau hukum Kalmasa. Massa zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Di sini massa zat sebelum reaksi ada glukosa sebanyak 18 gram, ditambah dengan X gram jumlah oksigen. Sedangkan massa zat setelah reaksi ada 26,4 gram karbon dioksida dan 10,8 gram uap air. Maka untuk nilai X tinggal 26,4 ditambah 10,8 hasilnya adalah 37,2 dikurangi 18 gram. Hasilnya adalah 19,2 gram. Soal selanjutnya, di dalam senyawa CaS atau kalsium sulfida, perbandingan massa Ca dan S adalah 5:4. Jika 10 gram kalsium direaksikan dengan 9 gram belerang, maka berapa massa CaS yang terbentuk? Di sini ada reaksi antara Ca dan S membentuk CaS. Perbandingan antara Ca dan S adalah 5:4. 5:4 gram perbandingan massanya. Nah, yang ditanyakan ketika di sini punya 10 gram dan di sini 9 gram, dan di sini CaS-nya yang didapatkan berapa? Nah, perbandingan 10 dan 9 gram ini harus memenuhi perbandingan 5:4. Jadi, kita ada dua kasus atau dua kemungkinan, yaitu Ca-nya yang habis atau S-nya yang habis. Ketika Ca habis, untuk menghabiskan 5 gram Ca itu membutuhkan berapa gram sulfur gitu kan. Berarti caranya adalah 4 sebagai perbandingan sulfur dibagi dengan 5 dikali 10 gram.
dapatkan 8 gram. Jadi untuk menghabiskan menghabiskan 10 gram, ini 10 ya, 10 gram Ca itu membutuhkan 8 gram es. Sebaliknya untuk menghabiskan 9 gram es itu membutuhkan berapa Ca? Berarti di sini 5 sebagai perbandingan Ca yang ingin kita cari dibagi dengan 4. Perbandingan es dikali 9 gram. Ketemu 45/4 atau 11,25 gram. Jadi untuk menghabiskan 9 gram es itu membutuhkan 11,25 gram Ca. Namun yang kita punya hanya 10 gram Ca. Jadi kemungkinan ini tidak mungkin terjadi. Ya. Sementara yang kemungkinan pertamalah yang mungkin akan terjadi. Sehingga yang bereaksi adalah 10 gram Ca dan esnya yang bereaksi hanya 8 gram dari 9 gram tersebut. Sehingga akan didapatkan CaS sebanyak 10 ditambah 8 yaitu 18 gram. Nah, di akhir akan tersisa 1 gram es. Jadi kalau dihitung sebelum bereaksi ada 10 tambah 9 yaitu 19 gram Ca dan es. Nah, setelah bereaksi ada 18 gram CaS dan 1 gram es, tetap memenuhi hukum Lavoisier. Namun untuk ini penyelesaian seperti ini termasuk dalam hukum PROS atau hukum perbandingan tetap. Soal selanjutnya, pada senyawa 1 terdapat 3,2 gram P dan 3,2 gram Ki. Pada senyawa 2 terdapat 0,8 gram P dan 1,2 gram Ki. Menurut hukum perbandingan berganda dari Dalton, perbandingan massa Ki pada senyawa 1 dan massa Ki pada senyawa 2 adalah, nah yang kita ingin cari adalah perbandingan Ki dari senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, berarti di sini menurut hukum Dalton, kita harus menyamakan si P ini. Si P ini harus kita buat sama agar kita dapat mengetahui perbandingan dari Q-nya. Nah, ini akan lebih enak ketika kita membuat perbandingan ini dan ini itu semakin sederhana. Jadi 3,2 banding 3,2 kita buat 1:1. Sedangkan ini 0,8 banding 1,2, semua dibagi 0,4 ketemu 2:3. Nah, di sini P-nya harus kita buat sama, 1 dan 2. Bagaimana kita buat sama? Berarti yang ini kita kali 2. Sementara yang ini kita kali 1 untuk senyawa 1. Didapatkan 2:2 dan 2:3. Ini nilai P-nya sudah sama, yaitu sama-sama 2. Jadi kita ketahui untuk perbandingan Ki untuk senyawa 1 dan senyawa 2 adalah 2:3. Soal berikutnya, jika di dalam senyawa FeS perbandingan massa Fe dan S adalah 7:4. Maka untuk menghasilkan 4,4 gram senyawa FeS diperlukan Fe berturut-turut, Fe dan S berturut-turut. Ya, yang ditanyakan adalah berapa massa Fe dan S dalam 4,4 gram FeS. Jadi caranya untuk Fe sama dengan, ini perbandingan Fe-nya berapa? 7. Berarti di sini 7 dibagi, ini penjumlahan antara dua perbandingan itu, yaitu 7 ditambah 4 dikali massa Fs-nya yaitu 4,4. Yaitu 7/11 dikali 4,4 gram. Temu? Ini kita coret. 0,4 ketemu 2,8 gram.
Lalu untuk mencari S-nya sama ya caranya. Berarti di sini 4/11 jumlah dari 7 tambah 4 dikali 4,4. Ketemu 1,6 gram. Soal selanjutnya, perbandingan massa unsur magnesium dan oksigen di dalam magnesium oksida adalah 3:2. Jika 6 gram magnesium direaksikan dengan oksigen untuk membentuk senyawa magnesium oksida, berapa gram oksigen yang diperlukan dan magnesium oksida yang dihasilkan. Jadi reaksinya antara magnesium dengan oksigen membentuk magnesium oksida. Nah, di sini perbandingannya 3:2. Ya. Jadi ketika magnesiumnya 6 gram, berarti berapa oksigennya? Kita pakai perbandingan seharga ya. Yaitu ketika 3 magnesium itu membutuhkan 2 oksigen. Nah, kalau 6 itu berapa oksigennya gitu ya. Jadi caranya seperti ini. Lalu kita tinggal kali silang aja ya, berarti 3x sama dengan 2 kali 6, 12. Berarti x sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4 gram. Jadi oksigen yang diperlukan adalah sebanyak 4 gram. Lalu magnesium oksida yang didapatkan tinggal dijumlahkan saja. 6 ditambah 4 sama dengan 10 gram. Jadi itu jawabannya. Oksigen yang diperlukan adalah 4 gram, magnesium oksida yang dihasilkan adalah 10 gram. Di dalam senyawa AB, perbandingan massa A dan B adalah 2:1. Jika terdapat 120 gram senyawa AB, tentukan masing-masing unsur dalam senyawa tersebut. Caranya berarti massa A sama dengan, di sini perbandingan A yaitu 2 dibanding dengan total yaitu 2 plus 1 dikali massa senyawa AB adalah 120 gram. Ini berarti 2/3 dikali 120 gram. Ini saya coret jadi 40 dikali 2 itu 80 gram. Nah, untuk massa B caranya sama, yaitu di sini 1 per penjumlahnya itu 3 dikali 120 gram. Hasilnya 40 gram. Jadi untuk senyawa A ada 80 gram dan senyawa B, di massa unsur A ada 80 gram. Jadi untuk massa A ada 80 gram dan massa unsur B ada 40 gram di dalam 120 gram AB. Selanjutnya, setiap 2 liter gas nitrogen tepat habis bereaksi dengan 5 liter gas oksigen, menghasilkan 2 liter gas oksida nitrogen. Jika volume diukur pada tekanan dan suhu yang sama, tentukan rumus molekul oksida nitrogen tersebut. Jadi caranya di sini 2 liter nitrogen. Nitrogen kan gas nitrogen itu rumus kimianya adalah N2 ditambah oksigen yaitu O2. Itu akan menghasilkan NXOY, misalnya seperti itu. Ya, karena di sini tidak disebutkan, hanya disebutkan oksida nitrogen. Nah, karena dia diukur pada tekanan dan suhu yang sama, maka dia akan memenuhi hukum Gay-Lussac, di mana pada suhu dan tekanan yang sama
volume gas-gas bereaksi dan gas-gas hasil reaksi membentuk perbandingan bilangan bulat dan sederhana, di mana perbandingannya itu sesuai dengan koefisiennya. Nah, di sini volume nitrogen yaitu 2 liter, sedangkan volume oksigen adalah 5 liter, dan volume gas oksida nitrogen adalah 2 liter. Maka perbandingan nitrogen, oksigen, dan oksida nitrogen adalah 2:5:2. Kita jadikan sebagai koefisiennya. Maka setelah itu untuk mencari nilai X dan Y, ya tinggal disetarakan aja. Ini biar setara, jadi berapa nilai X dan Y-nya. Ya. Di sini N-nya ada 2 dikali 2 ada 4. Berarti di sini 2 dikali X harus sama dengan 4. Berarti 2X sama dengan 4. Untuk yang N ini ya. 2X sama dengan 4. Berarti nilai X sama dengan 2. Nah, untuk yang O, nilai Y, di sini kan juga harus dikali 2 ya. 2Y sama dengan, berapa nilai O-nya? 5 dikali 2, yaitu 10. Berarti nilai Y sama dengan 5. Berarti di sini untuk rumus kimia NXOY, tinggal kita masukkan aja indeksnya, yaitu N2O5. Soal selanjutnya, gas hidrogen yang volumenya 10 liter direaksikan dengan gas oksigen yang volumenya 10 liter membentuk uap air. Ada gas hidrogen bereaksi dengan oksigen membentuk uap air. Ini harus kita setarakan dulu ya. Berarti di sini ada 2, di sini 2. Bila volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka berapa volume maksimum uap air yang dapat dihasilkan? Nah, ini juga memenuhi hukum Gay-Lussac karena diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Oleh karenanya, gas-gas reaksi dan gas-gas hasil reaksi ini volumenya membentuk perbandingan bilangan bulat dan sederhana sesuai dengan koefisiennya. Di sini untuk koefisiennya H ada hidrogen ada 2, koefisien oksigen yaitu 1 di sini ya. Dan di uap air adalah 2. Jadi perbandingannya harus 2:1:2 untuk hidrogen, oksigen, dan uap air. Nah, di sini gas hidrogennya jumlahnya ada 10 liter. 10 liter. Dan oksigennya ada 10 liter. Maka berapa uap air yang dihasilkan? Itu pertanyaannya. Nah, di sini harus memenuhi persamaan 2:1:2. Karena si uap air ini perbandingannya ada atau koefisiennya sama dengan hidrogen, sama-sama 2, maka tentu volume uap air di sini akan sama dengan volume hidrogennya karena diukur pada tekanan dan suhu yang sama, memenuhi hukum Gay-Lussac. Sehingga kalau di hidrogen di sini ada 10 liter, berarti si oksigennya yang bereaksi harusnya, karena ini 1 perbandingannya, harusnya setengahnya dari 10 liter, yaitu hanya 5 liter yang bereaksi. Sedangkan 5 liter yang lain akan tersisa atau tidak bereaksi. Nah, maka uap air yang terbentuk adalah juga 10 liter karena sesuai dengan perbandingan 2:1:2 seperti itu. Soal selanjutnya, pembakaran sempurna gas amoniak memerlukan gas oksigen menghasilkan gas nitrogen dioksida dan uap air. Pembakaran amoniak di sini berarti NH3 bereaksi dengan oksigen membentuk nitrogen dioksida dan uap air. Dengan menganggap bahwa kadar oksigen di udara adalah 20%, tentukan volume udara yang diperlukan untuk membakar 4 liter amoniak.
Nah, step pertama kita harus menyetarakan reaksi ini. Itu NH3 ditambah O2 menjadi NO2 dan H2O. Nah, kita setarakan dulu. Di sini jumlah N-nya 1, di sini 1 sesuai. Di sini jumlah N-nya 3, di sini 2. Berarti ini harus dikali 2, ini harus dikali 3. Berarti di sini kalau dikali 2, jumlah N-nya juga berubah. Di sini harus dikali 2. Sekarang tinggal jumlah oksigennya. Jumlah oksigen di kanan 2 dikali 2, 4, ditambah 3, dikali 1, 3, 3 tambah 4, 7. Sementara di sini ada O2, berarti di sini 7/2. Nah, selanjutnya berarti koefisien-koefisien inilah yang menjadi perbandingan tiap zatnya, yaitu nitrogennya itu 2, oksigennya itu 7/2, nitrogen dioksidanya adalah 2, dan uap airnya adalah 3. Perbandingan volumenya harus sesuai dengan perbandingan koefisien ini. Nah, sementara di sini yang diketahui adalah volume amoniak. Volume amoniak di sini adalah 4 liter. 4 liter. Maka di sini kita bisa mencari semua perbandingan yang ini. Perbandingan oksigen, nitrogen dioksida, dan uap airnya. Dengan perbandingan 2 banding 7/2 banding 2 banding 3. Nah, berarti di sini untuk mencari, di sini yang ingin kita cari adalah volume udara. Menganggap bahwa kadar oksigen di udara, berarti di oksigen ini yang kita cari dulu volumenya ya. Di volume oksigen ini. Berarti caranya yaitu koefisien yang kita ketahui volume oksigen. Koefisien yang ingin kita ketahui yaitu 7/2 dibanding dengan koefisien yang diketahui yaitu amoniaknya sebanyak 2 dikali 4 liter volume amoniaknya, dan didapatkan 7 liter. Ternyata untuk menghabiskan 4 liter amoniak membutuhkan 7 liter oksigen. Permasalahannya belum berhenti karena kadar oksigen di udara adalah 20%. Maka kadar oksigen di udara sama dengan volume oksigen dibanding dengan volume udara dikali 100%. Di sini 20%. Volume oksigen yang ingin kita cari adalah ini, 7 liter. Volume udara ya, ini yang kita cari yaitu X dikali 100%. Berarti X sama dengan 7 liter dibagi 20% dikali 100%. Kita hitung, temu 35 liter. Soal selanjutnya, pada percobaan reaksi antara logam besi dan belerang didapatkan data sebagai berikut. Berapakah nilai X dan Y? Nah, untuk soal ini termasuk dalam hukum Prost, di mana perbandingan massa dalam suatu senyawa itu selalu tetap, atau makanya disebut sebagai hukum perbandingan tetap. Nah, di sini berarti kita harus menemukan perbandingan besi dan belerang di dalam FeS. Dilihat dari mana? Dilihat dari komposisi bahan-bahan Fe dan S ini yang membentuk FeS dan tidak menghasilkan sisa. Berarti di sini 2,8, untuk yang kedua ini 2,8 ditambah 1,6, 4,4 dan tidak bersisa. Berarti ini perbandingan Fe dan S ya, ini 2,8 untuk Fe-nya dan S-nya adalah 1,6. Nah, kita sederhanakan. Kita bagi 0,4 semua.
Ketemu 7 dibanding 4. Jadi untuk Fe dan S-nya 7 dibanding 4. Nah, selanjutnya berarti kita lihat X di sini adalah sisa Fe dari komposisi ini. Berarti S-nya habis. Untuk menghabiskan 3,2 gram S, berarti membutuhkan berapa Fe agar menemukan nilai X-nya. Maka di sini Fe yang dibutuhkan untuk X ya itu sama dengan yang ingin kita ketahui adalah ini Fe ya, sorry. Ya adalah 7 yang ingin kita ketahui 7 dibanding 4 yang habis. Yaitu S kan yang habis dikali massa S-nya yaitu 3,2. Berapa ya? Kita coret, ini ada 0,8 dikali 7 adalah 5,6. Berarti Fe-nya hanya butuh 5,6. Berarti nilai X adalah Fe-nya yang kita punya ada 6 gram dikurangi 5,6 gram. Ketemu 0,4 gram untuk X. Sedangkan Y di sini yang sisa adalah S. Ya, sisanya S di sini. Berarti kita pakai patokannya yang Fe yang habis. Berarti S yang habis untuk yang Y, S yang habis. Berarti 4, karena yang diketahui adalah 4, dibagi dengan 7 yang diketahui. Dikali 8,4. Seperti itu. Ini berapa ya? 1,2 dikali 4 itu 4,8 gram. Ternyata hanya butuh 4,8 gram S. Sementara S yang dipunya yaitu 6. Maka sisa S yaitu sebagai Y sama dengan 6 dikurangi 4,8 yaitu 1,2 gram. Soal selanjutnya, seorang ahli kimia mereaksikan 5 gram unsur natrium dan 5 gram unsur klorin. Di akhir reaksi terdapat 8,24 gram senyawa natrium klorida. Kurang lebih seperti ini ya, 8,24 gram. Dan sisa 1,76 unsur natrium. Na-nya sisa 1,76 gram. Sisa. Pertanyaannya adalah, hitung perbandingan unsur natrium dan klorin dalam senyawa natrium klorida. Berarti kita cari berapa gram yang dia bereaksi untuk natriumnya. Karena natrium awalnya adalah 5 gram, sisanya 1,76, berarti natrium yang bereaksi sama dengan 5 gram massa awalnya dikurangi 1,76 massa sisanya. Ya. Sehingga didapatkan 3,24 gram. Berarti untuk yang A, perbandingan massa natrium dan klorin dalam senyawa natrium klorida, yaitu dihitung yang hanya bereaksi. Yaitu Na banding Cl yang bereaksi, yaitu Na-nya 3,24 gram, sedangkan Cl-nya 5 gram. Ini habis jadi 5 gram. Jadi perbandingannya adalah 3,24 dibanding 5. Nah, sedangkan untuk yang B, berapa massa masing-masing unsur natrium dan klorin yang dibutuhkan agar mendapatkan natrium klorida sebanyak 25 gram. Berarti yang B untuk mencari natrium dan klorin masing-masing agar dapatkan 25 gram. Berarti di sini kita tahu perbandingannya 3,24 banding 5, yaitu untuk Na 3,24 dibagi, kalau ini dijumlahkan adalah 8,24 dikali 25 gram. Hasilnya 9,83 gram. Sedangkan untuk klorida, untuk klorin,
Berarti di sini perbandingannya 5 dibagi 8,24 dikali 25 gram. Ketemu 15,17 gram. Soal selanjutnya, sebanyak 5 liter gas hidrokarbon CXHY tepat bereaksi dengan 10 liter oksigen membentuk 5 liter gas karbon dioksida dan 10 liter uap air. Tentukan rumus kimia hidrokarbon tersebut atau nilai X dan Y-nya. Ini ya, CXHY ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Nah, di sini masuk dalam hukum Gay-Lussac, yaitu perbandingan volume sesuai dengan perbandingan koefisiennya pada suhu dan tekanan yang sama. Berarti kita harus mencari koefisiennya agar menemukan nilai X dan Y berasal dari bagaimana kita menemukan koefisiennya. Berarti berasal dari volume-volume yang diketahui. Nah, berarti di sini CXHY ditambah O2 membentuk CO2 plus H2O. Nah, di sini CXHY-nya adalah 5 liter, lalu oksigennya adalah 10 liter, lalu karbon dioksidanya adalah 5 liter, dan uap airnya adalah 10 liter. Maka dari volume-volume ini, itu kita sederhanakan perbandingannya. Kita bagi 5 semua menjadi 1 banding 2 banding 1 banding 2. Nah, perbandingan yang sederhana ini kita jadikan koefisien. Berarti di sini 1, di sini 2, di sini 1, di sini 2. Nah, untuk menemukan nilai CX dan HY, berarti kita harus menyetarakannya. Di kanan nilai C-nya adalah 1 jumlah C-nya, berarti nilai X di sini adalah 1. Dan di kanan jumlahannya adalah 2 dikali 2, 4. Sini Y-nya berarti harus 4. Maka nilai X-nya 1, nilai Y-nya 4. Kesimpulannya CXHY adalah CH4. Soal selanjutnya, sebanyak 2 liter campuran gas C2H6 dicampur dengan 2 liter C3H8. Masing-masing gas dalam campuran gas tersebut terbakar sempurna dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Tentukan A, tuliskan reaksi yang sempurna. Nah, berarti di sini kita tuliskan reaksinya dengan sempurna untuk masing-masing reaksi. Jadi ada C2H6 bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida dan air. Nah, kita tinggal setarakan ya. Di sini C-nya ada 2, berarti ini harus dikali 2. Di sini 6, berarti ini harus dikali 3. Untuk O-nya 2 dikali 2, 4. Ya, berarti di sini 7/2. Lalu untuk C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Kita sesuaikan lagi. Di 3, ini berarti 4. 6 ditambah 4, 10. Berarti ini di sini 5. Ini untuk yang A, reaksinya udah setara. Untuk yang B, berapa total oksigen yang diperlukan? Berarti kita harus mencari berapa oksigen yang dibutuhkan untuk reaksi 1 dan berapa oksigen dibutuhkan untuk reaksi kedua. Sesuai dengan, balik lagi, ini masuk hukum Gay-Lussac, berarti harus sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Nah, maka di sini kita turunkan aja dulu ya biar gampang. Di sini C2H6-nya ada 2 liter. Di sini berarti oksigennya berapa? Kalau perbandingannya di sini 2 liter, berarti volume oksigen koefisien yang ditanyakan yaitu 7/2 dibagi dengan koefisien yang kita ketahui yaitu 1 dikali volume yang diketahui yaitu 2 liter. 2 liter.
Maka di sini untuk oksigennya didapatkan 7 liter untuk reaksi pertama. Untuk reaksi kedua, di sini 5, ya kan? Koefisien yang ditanya dibagi dengan koefisien yang diketahui, yaitu 1 dikali 2 liter. Ketemu 10 liter. Jadi kesimpulannya untuk yang B, berapa jumlah oksigen total yang diperlukan adalah di sini 7, di sini 10, yaitu 17 liter. Nah, untuk yang C, berapa total karbon dioksida dan uap air yang terbentuk? Sama ya, sama sesuai perbandingan koefisiennya. Untuk yang pertama, kita cari karbon dioksidanya aja ya. Karbon dioksidanya di sini perbandingan koefisiennya yaitu antara karbon dioksida dengan C2H6 adalah 2:1. Berarti perbandingan volume CO2-nya itu 2 kali perbandingan C2H6. Kalau C2H6-nya ada 2, berarti di sini tinggal dikali 2 yaitu 4 liter. Nah, untuk uap airnya juga seperti itu. Kalau di sini 1 aja 2 liter, kalau di sini 3 berarti tinggal dikali 3 yaitu 6 liter. Sama caranya untuk yang kedua. Kalau di sini koefisiennya 1 itu adalah 2 liter, ini kan 2 liter. Berarti untuk yang koefisiennya 3 adalah 6 liter, tinggal dikali 3. Lalu di sini untuk yang koefisien 4 tinggal dikali 4 ada 8 liter. Jadi kalau di total CO2-nya ada 10 liter dan H2O-nya 6 ditambah 8, 14 liter. Ini untuk yang C. Soal terakhir. Suatu campuran gas CH4 dan C2H6 sebanyak 3 liter. Jadi ini campuran kedua gas ini totalnya 3 liter. Volume C2H6 ditambah volume CH4 itu 3 liter ya. Dibakar sempurna oleh 7,5 liter gas oksigen. Berarti oksigennya di sini ditambahkan dengan di sini itu adalah 7,5 liter. Pertanyaannya tentukan volume CH4 dalam campuran tersebut. Nah, step pertama, maka kita harus membuat reaksi 1 dan reaksi 2 ini setara. CH4 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Kita setarakan. C-nya 1, 1, oke setara, sini 4, sini masih 2, berarti ini dikali 2. Nah, ini O-nya di sini 2, di sini 2. 2 tambah 2, 4, berarti ini 2. Terus reaksi yang kedua, C2H6 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. C-nya di sini 2, berarti ini harus dikali 2. Ya. Di sini hanya 6, berarti ini harus dikali 3. Oksigennya 4 tambah 3, 7. 7/2 berarti. Nah, selanjutnya di sini kita, karena volume C2H6 dan CH4 itu kalau dijumlahkan sama dengan 3 liter, maka di sini kita misalkan. Misal volume CH4 dulu ya. Misal X gitu. Karena yang kita tanyakan adalah X. Maka di sini misal X liter. Maka sesuai hukum Gay-Lussac, perbandingan volume sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Kalau di sini X, di sini koefisiennya 1, kalau koefisiennya 2 berarti 2X. Berarti di sini 1 berarti X, sini 2 berarti 2X. Lalu, berarti di sini kalau CH4-nya X, karena C2H6 ditambah CH4 sama dengan 3 liter, maka volume C2H6 adalah 3 liter dikurangi X atau 3 min X liter, gitu ya. Nah, berarti di sini adalah 3 min X. Karena koefisiennya 1 itu 3 min X, kalau koefisien 7/2 yaitu 7/2 dikali 3 min X. Di sini berarti 2 dikali 3 min X, di sini berarti 3 dikali 3 min X.
Seperti itu. Lalu kita masuk ke sini. Jumlah total oksigen yang pertama dan yang kedua adalah 7,5 liter. Di mana volume oksigen untuk yang pertama yaitu 2X ditambah dengan volume yang kedua yaitu 7/2 dikali 3-X itu sama dengan kalau di total adalah 7,5 liter. Maka kita tulis dulu nih, ini 2X, ini jadi ditambah ya, ditambah 21/2 dikurangi 7/2X. Ya, sama dengan 7,5 liter. Nah, ini kita tulis secara desimal aja ya. 2X tambah 21 dibagi 2, 10,5. Dikurangi 7 dibagi 2, 3,5 ya. X. Tinggal kita yang 10,5 yang kita pindah ke sini. Berarti 2X dikurangi 3-X min 1,5X sama dengan 7,5 dikurangi 10,5 min 3. Berarti X sama dengan min 3 dibagi min 1,5, yaitu 2 liter. Maka karena X di sini adalah volume CH4, maka nilai untuk di sini CH4-nya adalah 2 liter. Kayak gitu. Nah, untuk yang B, tentukan total karbon dioksida dan uap air yang terbentuk. Karbon dioksida dan uap air yang terbentuk di sini kan sudah kelihatan ya. Berarti untuk CO2 itu sama dengan, karena di reaksi 1 itu X, di reaksi 2 itu ada 2 dikali 3-X. Nah, X-nya tadi kan udah diketahui, yaitu 2 liter. Maka kita dimasukkan 2 ditambah 2 dikali 3 dikurangi 2. Sama dengan 3 dikurangi 2 adalah 1, 1 dikali 2, 2. 2 tambah 2 sama dengan 4 liter. Sedangkan untuk yang H2O, di reaksi 1 adalah 2X, sedangkan di reaksi 2 yaitu 3 dikali 3-X. Kita masukkan di sini 2 dikali 2 liter ditambah 3 dikali 3 dikurangi 2 liter. Hasilnya 4 ditambah 3 dikali 1 ya, 3 kali 2, 1 berarti 3. Sama dengan 7 liter. Jadi untuk CO2-nya totalnya adalah 4 liter dan untuk H2O-nya adalah 7 liter. Demikian pembahasan untuk latihan soal hukum dasar kimia kita. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.